Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kenya Briliantia. Saya merupakan salah satu peserta CPNS Kabupaten Damastraya tahun 2022, golongan 3, angkatan 1, kelompok 1, nomor urut 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas kembali pelajaran yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Rahmedi Yonis SS MSI selaku tutor kami pada pembelajaran agenda 3. Yang pertama, tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar ketika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, membangun ASN yang berintegritas, profesional, netral, bebas KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas. Pegawai ASN dibagi dua, yaitu pegawai negeri sipil atau yang biasa kita sebut PNS dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian atau yang disebut dengan P3K. PNS adalah merupakan warga negara yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan dan ketentuan perundang-undangan. Fungsi ASN adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Hak ASN. PNS mempunyai hak sebagai berikut. Yang pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, perlindungan. Yang kelima, pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaji dan tunjangan. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, perlindungan. Yang keempat, pengembangan. Yang kelima, kompetensi. Perbedaan hak PNS dan P3K terletak pada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kewajiban ASN yang terdapat di dalamnya PNS dan P3K ini adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik ASN. ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan perilaku. Kode etik dan perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Kita masuk kepada sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kesehatan. Tujuan penerapan sistem merit ini adalah untuk memastikan jabatan di birokrasi pemerintah diduduki oleh orang-orang yang profesional dalam arti kompeten dan melaksanakan tugas berdasarkan dasar kode etik dan kode perilaku. Contohnya saja penerapan sistem merit pada seleksi CPNS tahun 2022. Kita masuk pada bahasan selanjutnya, yaitu Smart ASN. ASN dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan, perkembangan teknologi, dan pencapaian organisasi. Poin penting dalam Smart ASN adalah literasi digital, pilar literasi digital, implementasi literasi digital, dan implikasi. Bahasan pertama yaitu literasi digital, yakni kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.
4 pilar literasi digital. Yang pertama digital skill, yaitu memahami perangkat keras dan lunak TIK serta sistem operasi digital. Yang kedua digital culture, yaitu mampu membangun wawasan kebangsaan dalam berinteraksi di ruang digital. Yang ketiga digital ethics, menyesuaikan diri, berpikir rasional, dan mengutamakan etika. Yang terakhir yaitu digital safety, yaitu meningkatkan kesadaran dan keamanan data pribadi. Implementasi literasi digital dan implikasinya. Lanskap digital, yaitu sebuah kolektif untuk jaringan sosial, surel, situs daring, perangkat seluler, dan lain sebagainya. Transaksi elektronik, menurut Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008, transaksi dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. Jenis pembayaran transaksi elektronik atau daring ini diantaranya adalah transfer bank, dompet digital, COD atau pembayaran di tempat, pembayaran luring, kartu debit, dan kartu kredit. Penipuan digital. Penipuan daring memanfaatkan seluruh aplikasi pada platform media internet untuk menipu para korban dengan berbagai modus, menggunakan sistem elektronik seperti komputer, internet, perangkat telekomunikasi yang disalahgunakan untuk menampilkan upaya menjebak pengguna internet dengan beragam cara. Hak dan kewajiban dalam dunia digital. Yang pertama, akses dan tidak diskriminasi. Yang kedua, kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi. Yang ketiga, kebebasan berkumpul, berkelompok, dan partisipasi. Yang keempat, perlindungan privasi dan data. Yang kelima, pendidikan dan literasi. Yang keenam, perlindungan terhadap anak. Yang ketujuh, hak mendapatkan pertolongan terhadap pelanggaran hak asasi. Dunia digital saat ini sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Perkembangan dunia digital pun terus berjalan dan tidak bisa dihentikan. Kenapa demikian? Karena sebenarnya kita sendirilah yang menuntut dan meminta berbagai hal menjadi lebih efisien dan lebih praktis. Tentunya hal ini juga mempunyai dampak yang positif dan negatif. Meskipun demikian, kemampuan dalam dunia digital harus dimiliki oleh setiap warga negara untuk menyesuaikan diri dalam menghadapi perkembangan zaman. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rahmedi Yonis atau MSc selaku tutor atas ilmu dan bimbingan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.